PIVA itu sudah beberapa kali kita bahas memang, mungkin Pak Fat juga sering, bahas, ini di Tiger Insight ya my friends. Pertama kali kita bahas itu di bulan Juni, untuk kemudian terakhir kita bahas itu kemarin di tanggal 31 Oktober. Ini kenapa kita harus singgung mungkin supaya, kami tidak ingin my friends itu dapat point of view yang agak berbeda nih, jangan-jangan pom-pom dan lain sebagainya. Padahal memang mungkin beberapa pembahasan di Tiger Insight ini untuk orang-orang atau my friends yang memang sudah punya posisi ya. Jadi kita cenderung mengingatkan tentang saham-saham yang memang sudah kita call. Dan kalau kita lihat di sini di tanggal 31 Oktober waktu itu Pak Fat bilang ada kecenderungan mungkin PIVA ini pergerakannya terbatas atau bahkan menghadapi tekanan jual yang cukup signifikan apabila laporan keuangan yang terakhir rilis itu menunjukkan rugi bersih atau masih mencatatkan rugi yang cukup signifikan, kemudian membuat pasar dalam tanda kutip kecewa ya my friends ya. Dan ini memang terbukti ya beberapa waktu terakhir ini PIVA cenderung bergerak terbatas dan tertekan, tapi kemudian kemarin ada apresiasi harga nih my friends ya. Kalau kita lihat sebenarnya di laporan keuangan ini mungkin my friends yang suka nanya begitu ya, ketika ada rilis laporan keuangan, tolong dibahas dan lain sebagainya. Buat yang penasaran gimana cara bacanya, mungkin ini bisa disimak juga nih my friends bareng-bareng. Jadi kalau kita buka laporan keuangannya PIVA, kemarin itu di kuartal ketiga PIVA itu mencatatkan pertumbuhan pendapatan ya kalau kita lihat. Jadi biasanya kalau para analis setiap ada laporan keuangan kuartalan itu langsung fokusnya ke laba ruginya nih my friends. Dan kalau kita lihat di sini pendapatannya memang bertumbuh ya, dan ini cukup signifikan ya, mungkin lebih dari 50%, sekitar 70-an persen. Di sini beban pokok pendapatannya juga masih relatif ini ya minimal ya kalau kita lihat, sehingga menciptakan gross profit yang juga bertumbuh nih my friends. Tapi kemudian kalau kita lihat sampai di level operating ini terdapat pertumbuhan rugi yang cukup signifikan ya. Jadi mungkin asal ruginya dari komponen sebelum rugi usaha ini tercatat ya. Kalau kita lihat di sini ada komponen selling and marketing expenses atau beban penjualan dan pemasaran, dan juga beban umum dan administrasi yang sama-sama bertumbuh. Tapi paling signifikan mungkin pertumbuhannya di beban umum dan administrasi ya my friends ya. Kalau kita buka ini, kita rujuk ke catatan kakinya di halaman mungkin 84. Ya. Jadi kalau kita lihat dari beban penjualan dan pemasaran, komponen yang meningkat cukup signifikan itu di komponen gaji, upah, dan tunjangan ya my friends ya. Begitu juga di komponen beban umum dan administrasi ini, gaji, upah, dan tunjangannya ini meningkat bahkan lebih dari 2 kali lipat ya. Dan kalau kita bertanya-tanya begitu, kenapa sih ini bisa terjadi ya, sedangkan pendapatannya bertumbuh tapi beban umumnya ini tumbuhnya melebihi dari yang seharusnya begitu, kurang lebih ya my friends. Kalau kita ingat memang PIVA ini sedang dalam proses konsolidasi anak usahanya yang baru ya setelah akuisisi Probiotek. Dan kalau kita rujuk ke mungkin kecatatan kaki dari laporan keuangannya ini sendiri, khususnya di imbalan kerja dulu ya my friends. Di sini ada dikatakan bahwa biaya jasa, ini gaji dan lain sebagainya, itu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal di antara tanggal yang kedua ya, pada saat grup mengakui biaya restrukturisasi terkait. Jadi mungkin ini bisa bentuknya masih asumsi ya my friends, tentunya kita harus konfirmasi lebih lanjut ke manajemen, tapi kita bisa asumsikan mungkin beban-beban itu muncul dari salah satu proses konsolidasi anak usahanya PIVA ini, yaitu Probiotek. Kalau kita lihat di sini kan memang ada adjustment dari sisi liabilitas imbalan kerjanya ya, yang harusnya memang terefleksi ke laba ruginya PIVA. Tapi mungkin ini karena sifatnya asumsi, kita bisa harus tunggu konfirmasi dari manajemen terlebih dahulu. Poinnya adalah secara umum fundamental story-nya masih intact ya my friends. Pendapatannya bertumbuh, dan mungkin memang kalau nanti setelah konsolidasi penuh ini terjadi dan pendapatannya memang sudah terkonsolidasi secara penuh ya, artinya ada pertumbuhan yang cukup signifikan dan cukup merefleksikan kinerja Probiotek, harusnya net-net nanti kita akan menyaksikan kinerja keuangan yang lebih baik dari sisi PIVA, baik itu mungkin pertumbuhan pendapatan yang melebihi dari
beban-beban yang keluar setelahnya, atau ada penyesuaian dari beban gaji itu sendiri ya, dari beban umum dan administrasi yang tadi kita bahas.